Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Dr. Haji Alimuddin Syahban Miru, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Negeri Makassar dan teman-teman yang sama berbahagia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurlinda Daa dengan NIM 21020850213 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat yang berargumen tentang aksiologi. Yang mana tokoh yang akan saya bahas di sini yaitu Pythagoras. Kemudian selanjutnya masuk pada pokok pembahasan. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu pengenalan tokoh, pemikiran Pythagoras, kekurangan dan kelebihan teori Pythagoras, dan pandangan aksiologi dari Pythagoras itu sendiri. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai pokok pembahasan tentang biografi Pythagoras, saya akan menjelaskan mengenai apa itu aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani, aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu atau teori. Aksiologi ini juga merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada biografi Pythagoras itu sendiri, yang mana Pythagoras ini diketahui beliau ini lahir di Pulau Aegean yang berada di wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibu Pythagoras bernama Pythias yang merupakan seorang penduduk asli pulau tersebut, sementara ayah Pythagoras bernama Mnesarchus. Mnesarchus adalah seorang pedagang permata dari Tirus atau Lebanon. Pythagoras juga mempunyai 2 atau 3 saudara kandung. Pythagoras ini dikenal sebagai matematikawan Yunani. Pythagoras dari Samos meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras ini adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung telah berdampak terhadap perkembangan filsafat Barat. Rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya ia memang adalah anak dari Mnesarchus, seorang pengukir permata atau saudagar kaya dari Samos selepas pantai Anatolia. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu riwayat hidup Pythagoras. Pythagoras ini sudah kita ketahui bahwa Pythagoras ini terlahir dari pasangan suami istri Mnesarchus dan Pythias pada tahun 570 sebelum Masehi di Samon, Aegea Utara, Yunani. Sebagai anak dari seorang pedagang, Pythagoras termaksud lelaki yang penuh semangat dan optimis. Hal ini dapat kita lihat dari usahanya dalam berguru pada gurunya, yaitu Pherecydes. Bahkan pada tahun 535 ia merantau ke Mesir guna menuntut ilmu pengetahuan. Dalam perantauannya tersebut, Pythagoras belajar banyak dari para ilmuwan di Mesir tentang ilmu astronomi, logistik, dan geometri. Setelah mengembara selama kurang lebih 15 tahun, Pythagoras kemudian kembali ke tanah kelahirannya sekitar tahun 520 sebelum Masehi.
Namun karena suatu alasan Pythagoras kembali meninggalkan tempat kelahirannya tahun 518 sebelum Masehi dan mendirikan sebuah sekolah di Croton, Italia. Pythagoras memiliki jalan yang berliku. Banyak kejadian yang ia alami dalam menuntut ilmu, tetapi untuk mendapatkannya juga tidak hanya belajar di satu tempat dan tidak hanya memiliki satu guru saja. Pythagoras juga menjadi murid yang berbakti kepada gurunya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada saat gurunya sedang sakit keras, Pythagoras sangat senang dan merawat guru tersebut sampai wafatnya. Kemudian selanjutnya pemikiran Pythagoras. Sepanjang hidupnya Pythagoras menyibukkan diri dengan mengajar dan menyebarluaskan pemikirannya tersebut. Namun demikian, beberapa sumber menyatakan bahwa pada tahun 513 sebelum Masehi, Pythagoras meninggalkan Croton untuk pergi ke Delos merawat gurunya yang wafat tersebut. Guru tersebut yaitu tak lain adalah Perekides. Sepeninggal gurunya, Pythagoras menetaplah dia di Delos hingga akhir hayatnya. Selain terkenal akan pemikirannya dalam ilmu astronomi dan geografi, pemikiran Pythagoras yang sangat terkenal hingga kini yakni tentang segitiga siku-siku. Pemikiran tersebut dalam perkembangannya dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Adapun secara deskriptif, teori tersebut dapat kita sampaikan seperti ini sebagai berikut. Luas persegi pada sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kedua persegi sisi siku-sikunya. Dengan kata lain, sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Pythagoras. Pada kekurangan teori Pythagoras ini hanya boleh digunakan apabila maklumat hanya mengenai dua sisi segitiga sudut tepat telah dinyatakan dan hanya perlu mencari satu sisi lagi. Sebaliknya, jika satu sisi saja yang dinyatakan dan perlu mencari dua sisi, maka teori ini tidak dapat digunakan. Selain itu, teori Pythagoras ini juga hanya dapat diaplikasikan untuk segitiga saja, sedangkan untuk bentuk-bentuk yang lainnya tidak diperbolehkan. Kemudian, kelebihan pada teori Pythagoras itu dapat memudahkan pengiraan berkaitan dengan segitiga yang mempunyai sudut 90 derajat. Teori ini digunakan untuk mencari segitiga yang tidak dinyatakan dan kebiasaannya hanya satu sisi saja yang tidak dinyatakan. Maka teori ini diaplikasikan untuk mencari satu sisi lagi yang tidak dinyatakan. Teori ini secara tidak langsung telah memudahkan kita dalam mencari proses sisi segitiga sudut tepat. Selanjutnya, pandangan aksiologi menurut Pythagoras. Pemikiran Pythagoras yaitu mengenai manusia dan kosmos. Dasar pemikiran Pythagoras ini umumnya tidak dimotivasi oleh rasa kecurigaan ilmiah bagi Pythagoras. Filosofi merupakan dasar-dasar cara hidup yang dapat mengarahkan manusia menuju keselamatan jiwa. Mengikuti Tuhan adalah salah satu prinsip yang mengatur filsafat Pythagoras dan para pengikutnya. Menurutnya, pusat dari filosofi adalah terciptanya hubungan yang baik antara manusia dan bentuk kehidupan lainnya. Pythagoras berpendapat manusia akan mencapai harmoni dan kedamaiannya dalam hidup apabila manusia itu mampu hidup dalam keheningan dan selalu memeriksa serta mengintrospeksi dirinya sendiri, kemudian menjauh atau tidak memakan daging dan kacang-kacangan. Adapun Pythagoras masih mempercayai kepercayaan tabu primitif dari beberapa wilayah yang
kemudian ia tafsirkan dan simbolkan sendiri menurut dirinya sendiri. Kemudian Pitagoras dan pengikutnya diperkirakan juga mempercayai dewa Yunani Apollo. Selain itu, Pitagoras juga percaya pada reinkarnasi. Terlihat bahwa pada diri Pitagoras terdapat dua keyakinan, yakni tahayul mistik dan ilmu pengetahuan yang pada umumnya saling bertolak belakang, namun oleh Pitagoras disatukan dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam hal kosmos, ia menganggap bahwa alam semesta itu hidup dan merupakan makhluk yang bernafas. Pitagoras juga membedakan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia dan kosmos. Menurutnya, manusia itu bersifat dapat dibagi dan tidak abadi, sedangkan kosmos bersifat satu, abadi dan ilahi. Namun, manusia juga memiliki bagian yang sangat penting, yakni jiwa. Menurut Pitagoras, jiwa adalah satu-satunya hal yang dimiliki oleh manusia yang abadi. Jiwa merupakan fragmen-fragmen ilahi yang terpisah dari jiwa yang universal dan kemudian terpenjara dalam tubuh yang tidak abadi. Maka dari itu, baginya manusia harus dapat memurnikan jiwanya untuk mempersiapkan dirinya kembali kepada jiwa universal yang merupakan asalnya. Pitagoras juga terkenal sebagai matematikawan Yunani dari Samos. Pitagoras ini adalah seorang filsuf Yunani dunia kuno. Dia membentuk sebuah kelompok matematikawan yang bekerja secara religius pada angka dan hidup seperti biarawan yang mampu memperkenalkan teorema Pitagoras. Yang pada akhirnya matematikawan Yunani ini menyatakan bahwa teorema itu dinamai menurut namanya sendiri, yaitu teorema Pitagoras. Meski sudah diperkenalkan berabad-abad lalu, penerapannya di era sekarang ini wajib untuk menghadapi situasi pragmatis. Pada zaman kuno, nama Pitagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pitagoras, 5 bangun ruang, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon, ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya itu sebagai filsuf atau pecinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pitagoras ini benar-benar telah membuat temuan-temuan ini dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya. Mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh orang sezaman atau penerusnya. Selain itu, masih juga diperdebatkan apakah Pitagoras ini benar-benar telah bersumbangsi juga terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru, dan ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin Musica Universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak dengan persamaan matematika sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Para ahli ini juga masih tetap memperdebatkan apakah beberapa ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama Pitagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya atau merupakan ciptaan para pengikutnya setelah ia meninggal, khususnya Philolaos dan Kroton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya Sybaris sekitar tahun 510 sebelum Masehi, para pengikut Pitagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil, gedung pertemuan kaum Pitagoreanis dibakar. Pitagoras
kemungkinan gugur selama peristiwa ini dan kemungkinan juga lolos ke Metapontum dan menjemput ajalnya di tempat tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai tokoh filsafat yang berargumen tentang aksiologi yang dijelaskan menurut Pythagoras. Kemudian pada kesimpulan, Pythagoras diketahui beliau lahir di Pulau Aegean yang berada di wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias yang merupakan seorang penduduk asli pulau tersebut, sementara ayahnya bernama Mnesarchus yang adalah seorang pedagang permata dari Tirus atau Lebanon. Ternyata dalam hal kosmos, Pythagoras ini menganggap bahwa alam semesta ini hidup dan merupakan makhluk yang bernafas. Pythagoras ini juga membedakan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia dan kosmos. Menurutnya, manusia itu bersifat dapat dibagi dan tidak abadi, sedangkan kosmos bersifat satu, abadi, dan juga ilahi. Pythagoras memiliki jalan yang sangat berliku dalam mencari ilmu. Banyak kejadian yang ia alami, tetapi untuk mendapatkan ilmu tersebut, ia tidak hanya belajar di satu tempat saja, melainkan ke tempat-tempat yang lain, dan Pythagoras juga tidak hanya memiliki satu guru. Pythagoras ini juga menjadi murid yang sangat berbakti kepada gurunya. Hal ini ditunjukkan bahwa ketika gurunya sakit keras, ia merawat sampai wafatnya. Dalam menemukan sesuatu, ia mendapatkannya secara tidak dengan tiba-tiba. Semasa kecil, Pythagoras ini pernah menyusun kerikil dalam bentuk segitiga dengan jumlah kerikil yang berbeda namun berurutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri materi presentasi pada kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching. Dadah.